Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Tadi malam sudah kita bahas tentang timbangan amal. Sekarang kita akan bahas tentang catatan amal. Jadi amalnya ditimbang, sementara amalnya juga dicatat. Berkenaan dengan pencatatan amal, satu tentang anak kecil. Kalau ada anak kecil meninggal dunia di masa kanak-kanak, maka catatan yang akan terlihat nanti pada hari kiamat, rufi al-qalamu an salasatin anis sabiyyi hatta yahtalima, diangkat, tidak ditulis dosa anak kecil hingga balik. Berarti di catatan daftar perbuatan buruk yang dilakukan oleh anak kecil kosong, tapi semua amal baik dari si kecil akan tertulis dengan jelas. Di antaranya ketika Rasulullah ketemu seorang wanita, farafa'at sabiyan, si wanita itu segera mengangkat bayinya dan bertanya, "Ya Rasulullah, ali hada hajjun?" Bayi saya dapat catatan pahala haji tidak? Beliau menjawab, "Na'am walaki ajrun." Betul, bayimu meskipun tidak tahu menahu apa itu haji, sudah dapat pahala haji dan kamu dapat pahala double karena menggendong bayimu. Itu satu, anak kecil. Yang kedua, orang kafir yang akhirnya masuk Islam. Mungkin Bapak punya tetangga Yohanes, Paulus, Lukas, Elizabeth, Margareta. Dulu Nasrani, akhirnya dapat hidayah, mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagaimana nasib perbuatan dosa saat dia masih Kristen? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amma alimta annal islama yahdimu maqablahu." Engkau harus tahu keislamanmu menyebabkan dosa masa lalumu sudah dihapus. Berarti si Yohanes barangkali pernah minum khamr, pernah berzina, pernah mencuri, pernah berjudi, cukup dengan dua kalimat syahadat, catatan amal buruk sudah otomatis terhapus. Sementara barangkali Ibu Agustinus yang dulu masih Kristen, kalau ketemu orang senyum, sering membantu orang lain. Kalau ada orang sakit ditengok. Bagaimana nasib amal perbuatan baik saat dia Kristen? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aslamta ala ma aslafta min khairin." Keislaman kamu menyebabkan semua perbuatan baikmu saat kafir semuanya diangkat oleh Allah, dicatat, ditulis dan akan menjadi sarana untuk kamu masuk surga. Ini kedua. Kemudian yang ketiga adalah orang kafir hingga akhirnya kekafiran itu dia bawa sampai mati, maka yang dicatat hanya amal buruk, sementara fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Semua perbuatan baik dari si kafir ini sama sekali tidak akan kami timbang. Berarti amal baik si kafir betapa baiknya dia tidak akan mendapatkan balasan. Tapi kalau kita buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hanya ada dua orang kafir. Kebaikannya sempat dinikmati oleh dua orang kafir ini. Siapa itu? Satu, Abu Thalib. Dia kafir, tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, otomatis dia masuk neraka. Tapi pembelaannya kepada dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan
Abu Thalib mendapatkan bonus untuk mendapatkan siksa neraka yang paling ringan. Yunta'alu bina'laihi yagli dimahuhu. Siksaannya adalah dikenakan sendal di neraka sementara otaknya mendidih. Yang kedua, Abu Lahab ada di Sahih Bukhari, bahkan riwayatnya muttafaqun alaihi. Di alam kubur dia disiksa, tapi karena dia pernah punya kebaikan ketika membebaskan seorang wanita bernama Suwaibah dari statusnya budak kemudian menjadi wanita merdeka, sehingga Suwaibah sempat menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Lahab setiap pagi dan petang di alam kubur mendapatkan konsumsi makanan dan minuman dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang punya kitab Umdatul Ahkam tulisan Abu Muhammad Al-Maqdisi, itu kitab fikih, hanya mencantumkan hadis-hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Insya Allah bapak-bapak akan dapatkan riwayat ini. Kebaikannya hanya itu saja, jadi dia hanya mendapatkan itu saja. Begitu di neraka dia sudah tidak mendapatkan apapun selain siksa yang harus dia derita. Baik bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, inilah seputar catatan amal yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.